Halo selamat siang semua, Happy New Year 2025 dan semoga kalian selalu sehat dan profit selalu. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang akan diwakilkan oleh Bapak Willy Noy Sitorus selaku Head of Research dan akan ditemani oleh Pak Glenn Rianto Head of Retail. Dan di sini IE atau Asosiasi Komunitas juga akan ada kerjasama dengan Trimegah untuk mengedukasi dan memberikan pelayanan terbaik untuk investor retail pasar modal Indonesia. Jadi akan ada beberapa penawaran atau beberapa hadiah yang menarik untuk kalian yang buka rekening di Trimegah hari ini. Jadi kalian wajib simak sampai akhir karena kita akan belajar di sini mengenai Outlook 2025 sekaligus untuk pembukaan rekening hadiah apa sih yang bakal menarik buat kalian. Dan untuk memulai acara ini kita akan disclaimer dulu karena pembahasan saham di sini hanya sifatnya sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Willy Noy Sitorus adalah analis yang berpengalaman dengan lebih dari 15 tahun berkiprah di pasar modal research Indonesia. Dan sepanjang karirnya ia telah menghasilkan berbagai laporan mendalam tentang perusahaan, strategi equity, analisa pasar modal, dan ia juga memiliki pengalaman luas dalam melayani klien lokal maupun regional, serta memasarkan ide-idenya kepada berbagai jenis investor. Dan selain itu, ia juga aktif memberikan masukan strategis kepada perusahaan. Karirnya dimulai di Bahana Sekuritas, kemudian dilanjutkan di RHB Sekuritas. Sebelumnya akhirnya ia bergabung dengan Trimegah Sekuritas, di mana ia menghabiskan lebih dari 1 dekade membangun rekam jejak yang solid. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita pasti udah gak sabar banget pengen tahu kira-kira Outlook 2025 nih bakal kayak gimana ya. Langsung kita akan sambut Pak Willy Noy. Waktu dan tempat saya persilakan, Bang Will, silakan. Thank you. Terima kasih cerita. Terima kasih untuk saya diundang di acara ini. Apa kabar? Long time no see ya. Iya, udah lama banget. Ya, untuk sekarang ini saya akan presentasi mengenai equity strategi ya. Jadi ini paparan Outlook dari pandangan kami ya. Ya, ini saya ingin menunjukkan bahwa memang kalau kita track back selama 20 tahun ke belakang ya, zamannya SBY sama Jokowi ya, memang waktu itu ada euforia zamannya SBY. Kalau kita lihat dari sisi ISG kita secara valuasi ya, price to earnings ratio, itu setelah menang pemilu, itu secara valuasi itu re-rate ya. Zamannya SBY itu dari cuma 6 kali menjadi 12 kali. Zaman Jokowi waktu itu juga ada euforia yang luar biasa 2014. Cuman memang kalau kita track dari sejak Maret 2024 waktu Prabowo itu menang pemilu, ini valuasi kita itu turun terus ya. Dan memang kalau kita note asing itu juga banyak keluar ya dari Indonesia, dan kita lihat juga dari sisi rupiah juga lumayan cukup tergerus ya. Sekarang udah di level 16.000. Hal yang positif adalah untuk saat ini saya lihat adalah valuasi ISG kita relatif, tunjukkan chart yang di kanan paling atas. Secara valuasi itu kita selama 10 tahun ini kita diskon itu sebesar lebih dari 20% ya. Gitu. Tapi memang ini kan pakai 1 year forward. Kita tahu untuk tahun ini dengan ada pelemahan rupiah juga dari sisi ekonomi lesu, pertumbuhan laba itu juga growth-nya ada resiko bisa direvisi juga. Jadi itu harus diwanti-wanti. Bagusnya juga Indonesia ini kita memang murah, tapi kita butuh kita butuh katalis, karena Indonesia itu lack of catalyst sekarang ini. Karena saya bilang murah juga bukan cuma terhadap historical discount Indonesia ISG, tapi dibandingkan negara-negara lain, misalnya kita bandingkan dengan Korea Selatan, Filipina, Thailand, India, Vietnam, secara discount selama 3 tahun ini Indonesia itu discountnya itu bisa dibilang yang paling dalam ya diskonnya secara valuasi dibandingkan negara-negara regional. Indonesia itu sebenarnya menurut saya ini benar-benar butuh industri pemenang ya, industri champion yang memang bisa menggairahkan pasar, menggairahkan ekonomi ya, so forth. Indonesia itu
kalau kita lihat Indonesia ini dari sisi yield ya, imbal hasil itu spread antara Indo sama Amerika Serikat itu sekarang levelnya itu di sekitar gapnya ya, yieldnya Indonesia sama US itu cuma 240 pips. Itu terlalu narrow atau terlalu sempit. Padahal dulu historically secara rata-rata itu bisa sekitar 350 pips gapnya. Memang waktu during COVID nggak apa-apa itu kecil karena Indonesia waktu itu secara current account ya itu lagi positif banget. Cuman kita lihat selama beberapa kuartal ini Indonesia itu dari sisi current account sudah mengalami defisit, dan tentunya dengan outlook untuk tahun ini apalagi juga rupiahnya melemah, resiko untuk environment yang lebih inflationary itu bisa terjadi. Tentunya outlook untuk gapnya ini antara Indo sama US itu terus sempit, jadi ada resiko memang rupiah itu bisa melemah in the short term. Dan juga yang saya lihat itu ada resiko juga dari sisi yield atau bunga ya itu bisa meningkat ya, itu tentunya yang mungkin udah relatively diantisipasi sama para investor. Kenapa saya bilang ini perlu champion industri ya, jadi mungkin kalau kita trace back selama 20 tahun ini zamannya SBY itu 2004 jadi presiden, kita mengalami globalisasi yang luar biasa terjadi, itu China boom ya, commodity boomnya itu meningkat banget, dan memang Indonesia itu dari low base ya, dari krisis 1998. Habis itu zaman Jokowi ini sebenarnya ada beberapa memang peraturan atau undang-undang yang diset zaman SBY, dia tinggal ada tongkat estafet, dan dia mengimplementasi infrastruktur dan downstream boom. Kita tahu itu nikel ore, mineral ore itu tuh di ban di tahun 2014, dan itu tentunya momentum untuk hilirisasi itu semakin bagus, apalagi waktu itu sejak Trump-nya itu menang jadi presiden, China-nya itu kehilangan market, dan tentunya kerjasama antara Indonesia sama China itu semakin erat ya. Nah sekarang waktu zamannya Prabowo, kalau kita reflect lagi nih, secara policy yang untuk menggerakkan ekonomi mass market lumayan bagus ya, mungkin kita bisa lihat every meal, 3 juta rumah and so forth ya. Tapi tentunya dari sisi hutang, dari sisi liquidity untuk saat ini bukanlah yang paling tepat secara siklus gitu ya. Makanya itu kita juga melihat zamannya SBY, commodity boom, Jokowi, infrastructure, hilirisasi boom yang bisa naikin multiplier dari sisi pajak. Dari Prabowo ini kita belum lihat ada satu hal yang bisa menciptakan multiplier yang luar biasa ya. Jadi dan tentunya dengan ada geopolitik, konflik segala macam, Indonesia juga join brings dampak positif dan negatifnya itu juga masih perlu kita lihat ke depannya. Ini menciptakan ketidakpastian untuk market untuk saat ini. Positifnya dari sisi balance sheet corporate yang kita lihat itu relatif sehat. Kalau kita sisi free cash flow-nya untuk saat ini dibandingkan sebelum pre-COVID lumayan sehat. So selama 1-2 tahun ini kan biasanya investor banyak menikmati dividend plays ya. Terima dividen yang lumayan gede, bisa 5%, 7%, yang lumayan mirip sama bond yield. Sepertinya narasi itu akan tetap lanjut buat tahun 2025 ini ya. Nah ini sebenarnya menurut saya PR yang lumayan cukup luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi deposit, private deposit ya dari korporasi sama private deposit dari individual atau mungkin individual sama UMKM kita gabungin jadi satu. Ini gapnya itu semakin jauh banget, dan during COVID itu gapnya itu intinya yang korporasi balance sheet-nya semakin besar, tapi individual deposit atau masyarakat itu secara tabungan atau deposit itu semakin menurun secara proporsi ya. Dan juga yang salah satu sebab akibat yang kita bisa lihat adalah bank-bank ini banyak ngasih loan itu porsi untuk sektor yang tidak melibatkan banyak pegawai itu porsinya semakin meningkat ya. Itu kan biasanya kalau mungkin ekonom kita sempat ngeluarin report namanya the Philip Curve, biasanya itu kan ada korelasi itu antara employment sama inflasi ya gitu. Jadi ini takutnya kalau kita menambahkan investasi, apakah ini akan menggairahkan ekonomi apa enggak? That's the question. Karena Indonesia itu kalau kita cek dari sisi ICOR-nya atau investment capital output ratio kita belum menunjukkan ada perbaikan selama 10 tahun ini ya. Hal yang berikut adalah dari sisi
NPL ya, atau kredit macet itu untuk UMKM kita lihat relatif tinggi dibandingkan industri ya. Makanya kalau kita tahu BRI ini sahamnya banyak drama ya, karena memang masyarakat yang bawah ini ya duitnya semakin berkurang gitu. Jadi kalau kita nggak bisa melihat ada trajektori yang berubah dari chart ini, baik dari MSCI NPL, labor intensive loan itu berubah, corporate and individual itu berubah, kita susah untuk take a bullish call on BRI ya. Jadi matrix-matrix ini yang selalu kita pantau ke depannya kalau kita mau bullish sama saham-saham tentunya berhubungan dengan consumer sama atau enggak UMKM ya. Ya, ini formation performance of the market ya. Jadi menurut saya memang indeks ini semakin tidak relevan gitu, karena banyak banget sekarang saham-saham yang memang digerak, yang naiknya kencang banget, dan itu analis itu banyak yang cover. Analis itu kan biasanya banyak cover kalau ada foreign-nya, ada apanya gitu kan, liquidity-nya juga oke, governance juga oke. Nah ini kita lihat primary market movers dari Januari 2021 sampai November 2024 itu kayak Bayan, Brand, Aman, Tepia, and so forth gitu ya. Saham-saham yang biru ini ya, ini yang banyak di cover sama analis ya, itu yang justru yang warna orange itu yang outperform. Ini baru ini ya, belum ada cuan, belum ada segala macam ya. Kita lihat juga ISG kita dibandingkan terhadap LQ45. LQ45 ini kan saham-saham yang banyak di cover lah gitu ya, sama analis itu underperform banget, dan kita udah lihat trajektori underperformance-nya itu sejak pertengahan 2022 sampai sekarang. Ini dari sisi observasi market ini yang saya lihat adalah during COVID-19 lockdown period ya, kita lihat waktu itu ada liquidity yang berlimpah tapi ekonomi nggak jalan karena lockdown. Akhirnya new economy stocks itu sempat rally gila-gilaan. Kalau ingat new economy, naratif, digital banks, tech, and so forth gitu. Habis itu kalau kita ingat awal 2022 US itu announce quantitative tightening ya. Jadi dan itu nggak lama, berapa bulan setelah itu Indonesia udah, intinya COVID udah ketemu vaksinnya, Indonesia udah siap-siap untuk economic reopening di saat itu. Nah apa yang terjadi waktu itu begitu kita economic reopening, ada namanya revenge shopping. Orang yang biasanya di rumah banyak tabungan, bosan di rumah, sekali keluar, wah kalau bisa spending gila-gilaan ke restoran, ke hotel bintang 5, waktu itu jalan-jalan ke Bali tiketnya juga masih murah, hotelnya masih murah. Pokoknya waktu itu ada shopping yang lumayan luar biasa, dan itu short lived. Dan kita lihat waktu itu saham-saham yang banks rally gila-gilaan. Kita lihat saham-saham yang consumer juga rally gila-gilaan. Tapi cycle ini short lived, mungkin hanya berlangsung selama 1,5 tahun lebih gitu. Nah ini kita juga track sejak pertengahan 2022. Indonesia kan waktu itu begitu economic reopening kan GDP kita naik kencang, itu karena dari low base ya pas lockdown. Dari pertengahan 2022 Indonesia punya nominal GDP growth itu deselerasi, jadi intinya pertumbuhannya itu melambat terus, dan itu gap antara deposit untuk perusahaan besar dan household atau rumah tangga itu gapnya semakin besar. Jadi yang household semakin turun, corporate semakin besar. Coincidentally ya, saya nggak ngomong sebab akibat secara langsung, tapi saya track dari sejak di 2022 itu justru saham-saham yang outperform itu saham-saham yang kayak TPIA, kayak Aman, kayak Brand, kayak Cuan, kayak DSSA, Pani, and so forth ya gitu. Jadi market ini menurut saya kalau mau investing wisely ya, intinya saya belum bisa melihat ada reflation atau ekonomi kita yang pulih yang luar biasa seperti kita lihat pas economic reopening di tahun 2021 onwards gitu. Jadi selama picture-nya masih kayak gitu, liquidity banyak di corporate and so forth, menurut saya sih saham-saham yang cyclicals untuk saat ini sulit ya. Paling nggak saya lihat sampai 5-6 bulan ke depan gitu. Dan juga ditambah memang dari sisi sektor finansial itu, dari sisi liquidity juga tight sekarang. Memang belum se-tight 2018-2019 tapi sudah hampir mendekati, apalagi secara tren sudah mulai kelihatan. Berarti momentum apa nih yang menarik berarti kan teman-teman? Menurut saya adalah US dollar earner stocks momentum, baik itu commodity, baik itu manufacturing yang ekspor itu pakai dolar, ekspor itu yang menarik.
kalau kita lihat di XY index juga itu meningkat terus ya. Jadi US-nya itu stronger relative to other currencies in parts of the global world ya. Dan juga kita melihat US ini sepertinya rate cut naratifnya udah mulai soften ya. Yang katanya rate cut yang akan masif, katanya waktu itu sempat rate cutnya outlooknya cuman turunnya cuma 50 bps by end of 2005. Sekarang ada narasi juga yang tentunya rate cut ini semakin lebih ke muted secara momentumnya. Jadi yang menurut saya yang commodity related itu menarik ya. Nanti kita akan bahas mungkin yang sektor apa yang menarik gitu yang commodity related. Nah, ini tema yang saya lihat untuk tahun 2025 yang mungkin penting kan. Soalnya saham kan banyak ya, naik turun, apa ini naik apa. Cuman kalau saya mengambil kesimpulan ya sebenarnya tema apa yang perlu kita garap gitu sebenarnya untuk tahun 2025 ini ya. Saya istilahnya ini agak keren nih kayak konsultan chartnya. Tapi buat gampang aja dimengerti, ini artinya the triangle way of thinking ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Ini benar-benar secara berurutan dari geopolitical issue. Dari geopolitical issue yang kita lihat semakin sengit, tentunya energy security itu yang nomor 2 ya di bawah, itu semakin penting. Dan tentunya kalau kita lihat semakin ada geopolitical issue, apa commodity price semakin naik, Indonesia biasanya ada commodity curse. Commodity curse. Halo? Ya, bentar nih kayak ada yang bocor nih. Oh iya. Commodity curse biasanya memang ada inequality ya antara orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Makanya perannya pemerintah ini sangat kuat, harus ada redistribusi fiskal ya, berperan ya, untuk memberikan subsidi, insentif apa terutama buat masyarakat yang mass market ya. Jadi itu ketiga, begitu geopolitik isu semakin intens, commodity price meningkat, energy security semakin penting. Yang ketiga itu adalah reflasi ya, apalagi yang di level middle income sampai ke bawah itu sangat penting. Jadi struktur berpikirnya ini sebenarnya menurut saya selama kita struktur berpikirnya ini should be okay. Cuman untuk kita melihat low mass market reflation untuk saat ini sepertinya sulit ya. Mungkin dari sisi pemerintahnya secara kebijakan belum koheren, belum kohesif ya. Di lapangan juga mungkin kita lihat ada potensi reshuffle, juga kita lihat juga BUMN juga bisa ada mungkin perombakan ke depannya. Jadi kebijakan itu kita jangan terlalu telan secara mentah untuk saat ini, karena menurut saya secara kebijakan kedepannya akan sangat dinamis ya. Ya, kalau kita geopolitical risk and opportunity, kita suka banget sama gold ya. Menurut kita sih kayaknya gold ini akan stabil di level yang tinggi kedepannya ya. Baik itu mau soft landing, hard landing, the US Fed kayak gimana, selama geopolitical issue itu menjadi isu global dan semakin tetap sengit, juga Donald Trump kita juga nggak tahu nanti kayak gimana, itu menurut saya gold price itu akan remain high. Nah, ini ada chart yang menarik di kanan paling bawah. Negara-negara BRICS itu holding goldnya itu selama 1 dekade itu naik 4 kali lipat. Jadi dulu BRICS itu holdingsnya itu cuma 2%, sekarang itu sudah di level 8%. Sedangkan misalnya kayak US atau negara-negara yang udah advanced countries ya, itu memang megang goldnya itu udah gendut banget, udah hampir 70-an% ya gitu untuk saat ini ya. Energy security juga important ya. Jadi ya kita Indonesia kaya dengan CPO, kaya dengan batu bara. Kalau untuk oil kita justru net oil import. Ya kita harus take the balance between investment yang long term dan juga investment yang short term ya gitu. Mungkin untuk mengenerate fiskal yang oke, yang tentunya coal itu pajak apa segala macam akan bagus ya buat negara ini. Dan juga kalau saya melihat dari sisi oil and gas itu lumayan cukup prihatin, karena produksi minyak kita selama 1 dekade ini udah turun terus ya, secara barrel per day. Dan kan Indonesia waktu itu rencananya mau transisi ya ke mobil listrik segala macam. Mobil listrik
kenyataannya saat ini market share-nya paling cuma sekitar 6-7% ya. Bahkan sekarang China di tahun 2023 penjualan plug-in hybrid secara pertumbuhan itu paling kencang 80%. Ya kan, jadi mereka EV udah cukup jenuh, sekarang udah larinya ke hybrid justru. Ya jadi tentunya menurut kita dengan melihat dinamika seperti ini penting banget karena kalau kita impor minyak besar ini dampak ke rupiahnya sangatlah besar. Jadi investasi minyak dan gas ini sangat penting, tapi aset kita kan susah untuk kita kelola, jadi memang harus undang banyak investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Itu salah satu menjadi katalis, terutama buat saham-saham juga yang oil and gas related ya. Yang ketiga, just quick aja ya mengenai reflation ya. UMR sih lumayan lah, naik 6,5% ya, walaupun memang lower compared to historical kayak 10 tahun lalu, tapi lebih tinggi selama beberapa tahun ini. Secara free meal program 3 juta rumah, multiplier ke ekonomi bagus, secara konsep, tapi ujung-ujungnya eksekusi margin berapa, ada uang yang bocor apa enggak, benar-benar uang sampai enggak ke masyarakat gitu kan, produknya bagaimana, ini juga menjadi salah satu isu. Kita butuh champion industri ya, narasi Prabowo untuk lanjutan dari programnya Jokowi itu juga mungkin kita harus konfigurasi ke depannya. Dan juga yang kita lihat adalah Indonesia ini sebenarnya bisa dapat duit tambahan dari mana gitu ya. Ya kan soalnya PPN dinaikin, masyarakat marah gitu ya. Salah satunya itu adalah menurut saya adalah direct amnesty, indirect amnesty, sama global bonds issuance. Jadi kalau direct itu kalau kita melakukan tax amnesty, pajak naikin. Kalau indirect itu misalnya monetize aset-aset yang nggak dipakai, tanah-tanah yang nggak dipakai buat 3 juta rumah, itu bisa dipakai. China investment masuk, new money masuk ya. Auto dan oil and gas support, itu kayaknya kalau saya perhatikan local content semakin digalakkan ya, jadi yang importnya itu berkurang. Banyak yang listed di Singapura ya, kalau bisa listingnya di Indonesia ya, kalau yang memang aset di Indonesia. Nah, asset injections, backdoor listing momentum itu menurut saya akan tetap lanjut di tahun 2025 kalau kita bisa dapat uang dari asing, terutama Middle East money ya, yang memang lumayan cukup agresif investasi keluar dari negaranya. Sama satu lagi, kalau kita bisa dapat uang tambahan dari global bond issuance ya. Ketidakpastian itu akan berlanjut sampai pertengahan tahun 2025. Cuman USD earner play itu menurut saya menarik, yang commodity ya gitu. Kita expect mungkin ada reflation policies baru di second half 2025, tapi tentunya ini dengan resiko. Oke, cerita. Kalau kita lihat aja nya juga udah murah banget lah. Secara EV/EBITDA juga udah minus 2 atau minus 3 standard deviation terhadap historical gitu. Jadi sahamnya dari dulu banyak yang punya, sekarang udah dikit yang punya. Kalau misalnya ternyata rupiahnya saya menguat, ekonomi dunia balik, ya ini mungkin bisa rebound, bisa kencang banget gitu. Itu definisi saya taktikal ya, cerita ya. Cuman kan kita nggak bisa timing ya, kita nggak bisa timing ekonomi, kita nggak bisa timing market. Iya, kita nggak tahu kapan flow itu datang, ya kan? Saat ini belum kelihatan, walaupun udah keluar berita, tapi sahamnya tetap tertekan. Kalau kita lihat kemarin semen Gresik segala macam juga, kalau analis sih wah buy, ya waktu berita itu keluar malah turun, baru kemarin tuh mulai rebound karena indeksnya ada rebound. Oke, terus mungkin kalau mengenai gold, kan tadi kan kita juga lihat ya bahwa negara BRICS itu ada kenaikan investasi di gold. Nah, kira-kira view goldnya sendiri gimana nih Bang Will? Apakah masih menarik? Sebenarnya sih saya mungkin kalau goldnya bisa ke harga berapa, itu juga nebak-nebak ya ceritanya. Benar. Cuman kenapa arahnya menurut saya akan tetap naik ke depannya ya, dalam jangka panjang juga. Sebenarnya kita lihat begini aja, global liquidity itu udah meningkat berapa sih selama 20 tahun ini gitu. Mungkin kalau nggak salah udah 13 kali ya. Gold price itu kalau nggak salah baru meningkat 9-10 kali. Kita lihat gold itu tahun 2012 itu kalau nggak salah di level 1.300-an dolar ya per ounce. Sekarang double kan, 2.600. Nah ini kan juga
pasti ada korelasi antara money supply atau balance sheet-nya US ya. US itu dulu kalau nggak salah 2011-2012 juga mungkin secara balance sheet itu masih sekitar 2 trillion dollars, 3 trillion dollars. Sekarang ini kalau nggak salah di sekitar 7 trillion dollars. Dan berarti kan sebenarnya gold ini tetap menjadi investment yang oke ke depannya. Karena apa? Kita lihat yield US itu tetap aja US-nya itu rate cut, Fed-nya rate cut, yield-nya tetap meningkat kan Ci. Jadi gold ini menurut saya tetap dilihat sebagai hedge against inflation ya ke depannya. Tentunya juga kalau misalnya gold ini juga bukan demand-nya juga dari central banks, tapi juga bisa dari consumer ya. Dan kita lihat juga sekarang gini, kalau nggak salah di tahun 2021 itu ada peraturan bank ya, kalau nggak salah di US, saya lupa, bisa dicek lagi. Tapi itu intinya kalau misalnya ada kenapa-kenapa ya secara ekonomi atau liquidity di dunia, bank itu di capital adequacy ratio atau tier 1 capital, bank itu tuh risk weighted assetnya itu 0%. Jadi artinya ke depannya kalau misalnya liquidity terbatas, menurut saya central banks itu bagus untuk menyimpan gold ke depannya. Gitu. Karena gold ini secara risk weightednya itu sangatlah kecil ya, 0% gitu. Jadi ini akan justify mereka ya supaya tidak misalnya bankruptcy apa segala macam ya yang saya lihat untuk gold ke depannya sih. Oke. Nah, mungkin kalau kita udah bahas gold, kita kan akan bahas mengenai energi nih. Dan kayak ini juga cocok sama view Bang Will tentang US dollar earner. Nah, kalau batu bara sama oil, ini kan emang lagi perang, ini kan juga belum selesai ya. Jadi kalau misalnya view on coal itu masih positif ya? Untuk Ya, coal? sebenarnya call ini positif karena apa kan sebenarnya dari global trade ini yang meningkatkan supply batu bara ini yang agresif itu hanyalah Indonesia. Kalau yang lain kalau nggak stagnan bahkan turun ya. Gitu kan. So Indonesia itu sebenarnya beneficiary sini dan juga memang banyak negara yang susah atau apa ya mungkin coal is the cheapest energy source. Benar-benar. Jadi dari sisi supply and demand-nya itu masih sangatlah menarik untuk batu bara ya. Terus kayaknya yang aturan royalti, ya ini rumor ya, sekali lagi teman-teman, rumor, belum tentu bener. Aturan royalti atau DMO kayaknya ada selentingan di bulan Januari ini kayaknya mau dikeluarin tuh. Tapi ada juga yang bilang mau ditunda lagi. Kira-kira Bang Will ada denger nggak yang mengenai? Soalnya kemarin tuh saham batu bara itu lumayan bergerak. Padahal kemarin tuh berapa hari harga coal itu turun gitu. Turunnya lumayan gitu. Nah, ada denger nggak Bang yang mengenai royalti yang mau diturunin? Terus yang DMO juga mau ada penyesuaian DMO gitu. Iya, udah dengar sih. Itu juga saya lupa sensitivity analisisnya, tapi itu lumayan cukup menarik ya. Kalau royalty tax itu diturunin juga, dan itu misalnya MIP itu dilaksanakan ya. Nah, royalty tax kan zaman dulu nih ya sebelum COVID kalau nggak salah royalty tax secara pukul rata itu baik itu CCW 1, 2, 3 itu kalau nggak salah cuma 13,5%. Sekarang ini kan bisa rata-rata tuh di atas 20-an% ya. Jadi kalau misalnya itu turun, ini kan masuknya ke COGS ya, itu pasti dampak ke profitnya 1% itu dampaknya bisa besar sekali ke laba bersih. Cerita. Dan untuk MIP ini, ya ini menarik. Tentunya BLU ini yang kasih tarif kan, Iya, benar. kasih iuran ya, Iya. lewat Himbara. Tapi nanti yang call yang kan soalnya gini, kejadiannya sekarang adalah domestik ini kan relatively oversupply ya. Iya. PLN juga nggak bisa menampung semua call-nya. Gitu. Nah kita tahu kalau kita jualnya itu ke PLN, harga batu bara itu di cap di $70 per ton. Nah sekarang ini kan harga batu bara
kalau Newcastle atau IC1 kan mungkin $120, tapi kan kalau IC2, IC3-nya kalau nggak salah sekitar $80-90. Berarti kalau bisa jual 80 atau $90, berarti kan yang tadinya jual 70 jadinya jualnya 90. Iya. Nah, itu sahamnya yang paling diuntungkan. Ya pasti saham yang porsi lokalnya paling besar. Porsi penjualan lokal paling besar dari semua company batubara adalah apa? Ya PTBA. Iya. Gitu. Iya. Nah, makanya kita juga among all call kita termasuk paling suka tuh PTBA ya. Oke. Karena PTBA ini ya pertama dia diuntungkan mungkin kalau dari relasi MIP. Cuman kan ini masih bersifat spekulasi ya. Benar. Tapi secara risk and reward-nya lumayan. Dividennya juga gede. Dividend yield-nya double digit. Dan juga produksinya meningkat terus. Kalau nggak salah compounded annual growth rate-nya sampai 3-4 tahun ke depan itu masih di atas 10%. Bahkan mereka target tahun 2030 kalau nggak salah PTBA itu produksinya bisa 100 juta ton. Dan itu memungkinkan karena dari sisi sumber daya batubaranya itu besar sekali, yang paling terbesar dari semua perusahaan batubara yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, menarik ya. Berarti selain MIP berarti kan apa yang Blue tadi, yang royalti itu juga akan menguntungkan mungkin perusahaan seperti yang banyak ekspor kayak AADI sama Indika, Bumi kayak gitu juga ya, Bang. Berarti itu akan meningkat sentimen. Kayaknya kayak Indika juga kan kemarin kita lihat hari Jumat ya saham batubara tiba-tiba naik kencang semua. Bener. Padahal harga coalnya tuh lagi turun gitu loh. Ada spekulasi rumor itu juga sih. Iya, most likely ada yang bilang tanggal 22 loh, tapi nggak tahu deh apakah ini akan terjadi. Kita tunggu aja ya berita ya, karena masih rumor nih semuanya. Nah, oke. Terus kita kan juga nanya nih Mang kalau mengenai program makan gratis atau MBG ya. Nah, upah minimum kan juga ada kenaikan. Nah, itu kalau kayak gitu kira-kira sektor consumer masih akan menarik gak 2025? Menurut saya harus selektif ya. Dilihatnya itu nggak bisa secara sektor, dilihatnya harus secara perusahaan ya. Karena ya balik lagi di tengah mungkin ekonomi yang nggak paling kondusif, biasanya kan company-company yang ngambil market share, melakukan disrupsi, apa and so forth. Jadi kita nggak bisa menarik ya, consumer itu semua sahamnya nggak menarik. Ya nggak bisa begitu juga gitu. Jadi kita harus pilih secara company spesifik ya Ci. Mungkin yang lebih terkena dampak dari program ini mungkin cuman kayak poultry kali ya, ayam-ayaman kali ya. Kayaknya yang lain kurang. Yang dari program makan gratis ini, yang terdampak positif itu mungkin poultry aja kali ya. Sama susu juga ya. Susu masih ya. Cimory atau Ultrajaya juga itu semestinya positif ya Ci. Oke, menarik. Mestinya mereka juga positif, dan juga kan kalau kita tahu import kuotanya untuk poultry itu dari turunin tahun lalu ya. Dari 600-an kalau nggak salah ke 500-an. Itu biasanya dampaknya ada 1,5 tahun berharap ada shortage in broiler, dan itu orang sih investor spekulasi mungkin di second half 2025 atau akhir 2025 atau awal 2026 harganya akan rebound ya. Oke. Jadi Java sih menarik sih harganya, juga valuasinya murah. Cuman ya? Kan ini sangat cyclical ya. Iya, benar. Jadi nggak bisa dilihat secara mata. Ya maksudnya kita mau lihat consumer susah. Tapi penjualan apa yang booming? Sepatu kan? Lihat aja Mappa. Di 3Q profitnya 500 bio, kencang banget gitu. Mungkin kita susah ya pelarian hidup, ya kita lari aja gitu kan. Iya, atau nggak belanja ya. Acara lari yang kayak half marathon, tiketnya habis. Padahal ekonomi susah gitu. Jadi kita nggak bisa gampang di sektornya semua company itu jelek gitu, nggak bisa. Oke, terus kalau misalnya banking kan tadi Bang Will bilang BRI itu masih kelihatannya masih berat ya untuk ini ya. Tapi kan udah mulai murah. Apakah nanti akan dengan harga segini, orang bilang nih udah value investing nih BRI nih, udah murah banget nih. Kira-kira udah saatnya untuk invest beli atau masih nunggu
Karena flow-nya sell itu masih strong banget ya asingnya. Menurut saya masih belum menarik sih untuk saat ini ya. Karena kan kalau kita tarik sebelum COVID terjadi atau apa, harganya juga nggak yang paling murah juga kan, di level 4.000 ya saat ini ya. Gitu. Dan memang kita lihat dari sisi cost of creditnya itu meningkat, apa segala macam, juga dari sisi daya beli itu juga sangat tergerus gitu kan. Kita jangan terlalu cepat gitu try to make a call on BRI gitu untuk saat ini ya. Apalagi juga sekarang kan investor retail udah gede banget sih. Benar. Jadi barang tuh udah nyebar banget Iya. gitu. Jadi kalau barang nyebar banget tuh ya gimana ya, sahamnya pergerakannya tuh nanti terlalu susah untuk dibaca. Iya. Tapi dari semua banking sector, dari Big Four plus termasuk BCA, itu kira-kira yang masih Bang Will suka itu yang mana sih? Apa BCA? BCA. Tetap ya BCA ya, yang lebih Clear. Udah. dan tidak terdampak dari kebijakan government yang biasa kan ada yang bilang kalau misal awal-awal pemerintahan kan populis ya, jadi banking yang bahkan kena ya dibutuhkan untuk mensupport policy-nya itu kayak di sedikit, kalau orang kasar kata tuh kayak di sacrifice gitu deh. Nah kalau biasanya kan di luar itu ya, jadi kayak lebih aman ya. Ya, saya justru lebih suka bank-bank yang swasta ya, karena kan memang secara 4 tahun ini bank swasta itu secara pinjaman itu pertumbuhannya jauh lebih konservatif dibandingkan bank-bank BUMN ya, gitu kan. Jadi ya mereka benar-benar trying to menjaga likuiditas atau apa segala macam, jadi lebih prudent ya, menurut saya lebih menarik ya. Mungkin kayak misalnya saham kayak NISP gitu kan, secara valuasinya oke, liquidity oke, secara balance sheet-nya juga aset quality juga oke. Mungkin kayak PNBN juga itu oke, secara valuasi juga murah, ada potential corporate action ya kan. Iya. Kita beli untuk jangka panjang itu lebih menarik gitu. Iya, buat simpen Kalau ya. misalnya ya kan rumornya kita tahu lah rumornya yang mau dijual apa segala macam. Ya whatever itu mau dijual sekarang kan kalau nggak salah PNBN itu valuasinya berapa ya? Masih murah. 0,8 kali price book. Dan naik secara 15 tahun ini transaksi beli bank itu biasanya at least di 2 kali price to book value. Bahkan Bank Danamon dulu dibeli kalau nggak salah pernah sampai 4 kali book value ya. Ya kita nggak tahu siapa bayarnya segala macam, cuman ini cuma 0,8 ya. Iya masih murah sih. Sehat, mereka nggak terlalu agresif during volatility yang COVID ini gitu ya, kasih loan. Jadi ya menurut saya sih ini ya menarik ya untuk diinvest ya, dibandingkan Cirita tadi ngomong value investing di BRI ya. Benar. Jadi itu pendapat saya Ci ya. Iya benar. Bisa didebatin ya. Iya. Memang kan that's why kan kita adanya webinar kita belajar juga kan kita mendengarkan view dari Bang Will, terus kita coba men-share pendapat dari teman-teman yang aku dengar gitu. Oke, nih mungkin kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman ya di sini. Ada yang nanya nih Bang Will, prospek CBDK itu bagaimana tahun 2025 dengan glamornya IPO? Glamor. Ya lumayan ya, itu sama Ratu ya Ci yang glamor ya. Iya. Lumayan. Sama ya ADI juga ya. ADI. Nah, Trimega ini itu sangat kuat di IPO yang gede-gede. Jadi kalau kalian mau buka rekening Trimega, nanti kita akan ada sesi nih untuk menjelasin tentang Trimega. Kalau pembukaan rekeningnya atau potensi-potensi dari apps-nya nanti deh kita akan share nanti ya sama Mas Dwiki. Nah, ini kalau prospek CBDK-nya sendiri gimana nih Bang? Ya secara detail di dalamnya sih saya kurang paham ya. Cuman kan kalau saya lihat post IPO money market cap-nya mereka, kalau nggak salah kalau cuma di sekitar 20-30an T ya. Sedangkan si Paninya valuasinya itu di 300 T ya sekarang Pani ya Cie. Pani iya. Pani sekarang 301 T. Iya 300 T ya menurut saya ya menarik banget gitu kan. Cuma masalahnya kayak ya likuiditasnya ya beda. Kalau Pani kan jauh lebih liquid. Semua orang lebih gampang beli jual. Ini kalau ini
mungkin lebih sulit gitu. Hmm. Jadi ya kalau misalnya ternyata ada excitement nanti pas IPO apa naik ya bisa. Cuman kan nggak semua orang bisa dapat Barang. barang yang mereka Iya. mau ya, size yang mereka mau kan. Oke, menarik nih. Nah, terus ada yang nanya nih dari Bu Sulasti, katanya Pak Wilina, tahu nggak cara menghitung target price bagi perusahaan untuk bisa dipertimbangkan masuk ke MSCI? Memang banyak kriteria untuk bisa dipertimbangkan ke MSCI, tapi kalau nggak salah ada target harga tertentu berdasarkan free float baru bisa dipertimbangkan. Barangkali ada formula atau rumus yang bisa di-share, katanya. Terima kasih. Itu kayaknya lebih ke hitungan analis. Pertama MSCI itu benar-benar dia ngelihat si size dari free float market cap, si liquidity, tapi dia nggak begitu ngelihat perusahaannya fundamentalnya gimana apa. Jadi benar-benar ngelihatnya dari sisi flows ya, dari sisi size. Itu untuk sekarang itu free float market cap requirement untuk masuk MSCI itu kalau nggak salah di 1,47 billion dollars ya. Jadi itu kalau kita hitung kali 16.000 berarti kalau nggak salah sekitar 23 triliun lah ya. Itu atau 24 triliun ya. Minimum free float market cap-nya. Nah memang sekarang ini saham-saham yang resiko keluar dari MSCI itu kayak AP. Itu free float market cap-nya udah di bawah 23. Unilever. MDKA juga ada risiko itu keluar dari MSCI juga. Dan kita lihat memang udah ada reflektif itu di sahamnya ya, terus ya. Iya. Untuk saat ini ya. Iya. Mungkin apa ini yang Unilever ini yang big cap ya? Soalnya Unilever tuh masih 65 T. Apanya? Market cap-nya. Oh ya, ininya aja sih kita hitung free float. Oh, ini free float minimal masuk ya? 65,05 kali 14,49%. Berarti kan market cap-nya itu free float market cap-nya udah tinggal 10-an T ya. Oh gitu. Iya, jadi kan si ibu ini nanya harganya masuk biasanya pertimbangan dari market cap dulu Bu. Market cap dibagi untuk mencapai market cap sekian, harga ini harus minimum berapa? Bukan market cap, free float market cap. Oh, free float market cap. Market cap-nya dikali jumlah transaksi publik. Jadi kalau kita cek di tentunya masih ada kriteria lain, tapi ini kriteria yang paling umum ya, paling penting ya. Unilever itu kan market cap-nya 65 triliun. Iya. Terus kita cek masyarakat itu kepemilikannya 15%. Oh, berarti kan 5 dikali 15%. 9,8 triliun atau ya 10 lah kita taruh. Sedangkan minimum requirement itu kan sekitar 20 triliun. Sekarang ini dia udah masuk MSCI, tapi kan ada resiko nanti dia keluar dari MSCI. Iya. Selain earnings-nya jelek, ya bagus Unilever selama beberapa tahun ini, pertama beberapa kuartal ini, dan juga mereka kena isu boykot, dan juga memang dari sisi resiko foreign outflow juga, atau foreign outflow adjustment kalau misalnya mereka keluar MSCI ya. Oh iya, hitungnya dari free float market cap. Jadi untuk misalnya contoh BRMS nih, untuk bisa masuk jadi harus dikali berapa? Nah itu dari requirement itu dibagi. Ya BRMS sih secara free float market cap udah masuk ya. Oh, udah masuk ya? Nggak tahu kalau mereka memang spekulasinya juga udah masuk. Cuman kalau nggak salah tuh BRMS, kalau saya nggak salah sahamnya itu harus di 500 ya. Kemarin BRMS itu kan sekarang dia masuknya di MSCI small cap gitu. Iya, small cap. Jadi kalau dia masuk yang ke gede, big cap, itu ada rasionya 1, sekian berapa gitu. Nah, masalah itu harus di atas 500. Oke. Terus ada juga nanya kenapa sih asing itu belum masuk banyak, terutama di sektor banking. Apa sih yang menjadi pertimbangan mereka? Gini sih, kalau asing itu beda. Kalau kita kan sebagai investor lokal itu kan ada institutional investor, ada retail investor ya. Kalau ya tentunya dia ngelihat foreign flow, dia lihat dari sisi makro apa segala macam.
dia ngelihat dari sisi fundamental, dia juga melihat pergerakan retail investor itu bagaimana, and so forth. Kalau asing ini, dia nggak cuma lihat satu negara, dia ngelihat banyak. Sebelum dia menentukan, say, untuk overweight, neutral, atau underweight, atau say mau overweight, ya, intinya overweight itu apa ya bahasa Indonesianya sih ya? Ya Intinya mungkin kasarnya mau beli deh gitu. bullish, Iya. Sebelum menjadi buy sebenarnya ya, overweight banyak dulu. beli Heeh. gitu di suatu negara. Berarti ada beberapa kriteria yang harus dilihat secara berurutan. Pertama, nomor satu itu adalah politik. Kondisi politiknya itu bagaimana. Habis politik, baru yang kedua itu adalah ekonomi. Jadi politik itu menurut saya adalah di atas ekonomi. Ekonomi bagus tapi politik nggak kondusif, ekonomi juga ada resikonya nggak bagus. Jadi pertama itu ada politik, kedua baru ekonomi, baru ketiga adalah industrinya bagaimana, spesifik industrinya, baru hal yang berikut adalah perusahaannya bagaimana. Top down. Gitu. Jadi kita lihat memang banyak mungkin several checklist yang belum bisa bikin Indonesia itu Menarik. menjadi negara yang oke banget atau menarik banget untuk asing masuk ke Indonesia atau bullish atau overweight ya. Oke. Terus Kak Will mohon update emiten yang bagikan dividen di atas 5%. Tadi kayak udah di-share deh listnya. Ya nggak Bang? Yang gede-gede itu, yang di atas dividen 5% itu banyak sih. Tadi ada BNI, ada juga BRI ya. Bank-bank sih rata-rata lumayan. Yang Ya tokoan banget sih, Gudang Garam, oh iya, HMSP, iya. itu Roti, dividen yieldnya double digit. iya. Itu rata-rata baginya NISP. di bulan Mei, Juni, Juli gitu. Itu kalau mau cari quick buck di situ bisa sih. Oh, oke. Tapi hati-hati, banyak sekali end up-nya dividen trap. Dan tadi udah di-share juga nih sama Bang Will, udah dipilah nih kira-kira biasanya historical atau track record-nya gimana nih. Habis dividen banyak kan malah terjadi dividen trap. Bukannya untung malah buntung karena nyangkut. Ya, mungkin secara logika gini deh. Biasanya kan saham itu naik ya menjelang mau bagi dividen gitu sih. Ya. Benar. Misalnya saya dividennya kita lihat secara rata dividen pihaknya sekian dengan market cap sekian, dividen yieldnya misalnya 10%. Saya sahamnya naik 10% menjelang dividen. Tapi begitu di ex dividend date, itu kan berarti udah selesai kan, udah tutup. Udah. Untuk pembagian, untuk berhak mendapatkan dividennya udah tutup. Iya. Sahamnya turun misalnya, adjusting. Sesuai dividennya 10%. Nah, kalau udah adjust tapi ternyata outlook setelah dividennya nggak oke, Iya. ya bisa aja kita dapat 10% tapi abis itu sahamnya turun, Iya. terus nggak balik lagi. Nah, itu. Ya kita nggak cuan kan. Iya, iya. Banyak. Makanya itu yang namanya dibilang dividend trap. Ya. Ya mungkin bisa Jadi ya disiasatin. tentunya harus balance, harus seirama antara pertumbuhan perusahaan atau pertumbuhan fundamental, ya bukan pertumbuhan fundamental, pertumbuhan laba dan juga dividen itu harus seimbang juga gitu, Asinkron lah ya. harus sinkron. Kebetulan ini ada yang nanya nih terkait dengan bank swasta, gimana dengan INPC, isunya juga ada hubungan dengan PANI dan CBDK. Ngikutin nggak Bang? Bang INPC? Aku sih nggak, jujur aku nggak ngikutin. Bukannya kenapa, karena terlalu volatile, jadi nggak kuat jantungnya. Ya lumayan volatile banget sih. Iya. INPC sih kita. Ya. Ada dengar something atau ada something yang menarik behind kenaikan saham itu atau gimana nih? Kurang tahu ya Ci ya. Iya. Ya. Aku juga enggak. Ada dengar kiri cuma kayaknya gue mau nggak begitu Takut. masih simpang siur. Iya. Terus kan barangnya tipis ya, free floatnya itu ya free float sih lumayan, tapi barangnya kan tipis tuh. Naik turunnya gampang. Jadi kayak aduh, ntar kita tinggal meeting nggak tahu nih harganya jadi gimana nih. Jadi aku juga nggak berani beli sih. Kalaupun beli ya day trade, kelar kabur.
Nah, ini nanya juga mengenai program 1 juta rumah, kontraktor BUMN dapat porsi nggak katanya? Ya kita nggak tahu sih detailnya kayak gimana atau apa segala macam ya. Cuma kan menurut saya, Iya, bahkan untuk proyek IKN aja juga kontraktor swasta yang banyak dilibatkan kan. iya, Total justru yang banyak yang iya tuh. memang balance sheet dari sisi BUMN-nya, BUMN kontraktor lagi sulit saat ini. Lagi stretch, lagi kesulitan dananya. Terus nih ada juga pertanyaan yang menarik juga nih. Gimana sih dampaknya BRICS ke Indonesia? Ya, BRICS itu kan excluding Indonesia megang sekitar kalau nggak salah 40% dari populasi ya, dari sisi kontribusi populasi dunia, dari sisi kontribusi ekonomi juga besar banget. Nah, menurut saya salah satu consideration kenapa Indonesia itu join BRICS karena pertama ini kan semua negaranya berdekatan ya. Perdagangannya itu lewat Selat Malaka ya. Itu kan ada India, itu ada China, ada Rusia gitu ya. Dan hal yang berikut itu adalah memang ya tentunya semua negara itu nggak mau terlalu bergantung kepada US dollar ya. Karena kita tahu mungkin dari sisi US dollar ini secara fundamental US dollar currency ini susah untuk di-justify gitu ya. Dan hal yang berikut yang saya lihat adalah sebenarnya relationship kita sama China itu ya sangatlah besar ya. Ya, kalau mungkin 12, 13, 14 tahun paling FDI portion China itu cuma 7%. Sekarang bisa sampai 25 sampai 30% gitu ya kan. Dan China itu part of BRICS gitu. Dan tentunya kita lihat misalnya kayak India gitu, pertumbuhan ekonomi sangat bagus ya. Kita juga pengen be part of the growth dari situ ya. Jadi tapi ini juga mengandung resiko juga gitu. Karena kan kita lihat Donald Trump ini jadi presiden ya, dia pengen naikin tarif 60 sampai 100% atau apa ya, takutnya kalau misalnya BRICS ini semakin unite atau apa, dia bakalan bisa naikin tarifnya lebih besar. Dan kita tahu Indonesia trade balance di US itu kalau nggak salah Indonesia is still US is still Indonesia's second largest trading partner. Dan secara trade ke US itu kita selalu surplus dan stabil gitu. Kalau China itu lebih nge-swing, bisa turun negatif, bisa positif gitu. Jadi yang itu menurut saya juga harus suatu hal yang dipertimbangkan ya. Iya. Cuman kan Indonesia kayaknya kalau nggak salah itu mau masuk kan baru formally ya masuk BRICS, tapi kedepannya mungkin mau masuk ke OECD apa. Intinya kita pengen partisipasi tapi nggak mau kelihatan terlalu memihak kepada China. Jadi pengen gabung organisasi yang lain juga, mungkin ke OECD, karena kita kan memang negara non-blok ya. Jadi kita lebih netral ya di politik dunia ya. Jadi we'll see lah. Tapi it's hard to take a view untuk saat ini itu bagaimana. Cuman menurut saya Indonesia masuk BRICS salah satunya juga adalah memanage resiko ya ke depannya. Tapi we'll see lah. Oke. Apakah make sense untuk turunin pajak, misal balik 10%? Kalau pajak makin tinggi, warga makin nggak mungkin beli apa-apa. Nggak mungkin lah diturunin, semua yang udah naik nggak mungkin turun. Dia nanya Sorry pajak. apa pertanyaannya? Ini apakah make sense untuk turunin pajak misalnya balik ke 10%? Ini kelihatannya PPN yang di refer tuh. Ya nggak mungkin lah, pajak yang udah naik itu nggak mungkin turun. Ini nggak naik jadi 12 saja udah ya blessing juga ya. Menurut kamu bisa nggak turun ke 10? Kayak nggak make sense deh. Ya ini kan juga semuanya harus diukur secara cermat ya. Mungkin secara berubah segitu aja nggak gampang karena ini kan undang-undang ya yang bisa di tahun 2021 ya. 10% naik ke 11%, naik ke 12%. Walaupun 12% ini banyak yang dibatalkan, hanya naik yang luxury goods doang ya. Tapi kan kendaraan juga rencananya naik ya kalau nggak salah ya. Tapi detailnya apa segala macam kita masih nunggu ya. Itu rencananya mau naik di bulan Februari.
Wow. So untuk merubah itu nggak gampang. Tapi kita mau turunin ke 10%. Sebenarnya kan di otaknya pemerintah ini bagaimana caranya bisa naikin pajak supaya revenue pemerintah itu meningkat. Gitu. Karena pemerintah itu punya banyak budget yang perlu digelontorkan ya, buat contohnya makan makan gratis ya, contohnya untuk pembangunan 3 juta rumah and so forth gitu ya kan. Subsidi BBM apa segala macam banyak gitu kan, mungkin juga subsidi masyarakat yang membutuhkan so forth. Ya tentunya mereka mikir mau pajakin lewat itu PPN, lewat itu apa segala macam. Cuman ada salah satu studi bilang kayak gini, kalau you try to increase pajak di saat ekonomi yang lagi lemah, justru itu bisa backfire sih. Gitu. Karena sektor informal akan semakin meningkat, jadi orang yang nggak mau bayar PPN apa segala macam itu bisa semakin meningkat, atau karena harga udah mahal, secara permintaan akan menurun drastis, sehingga tax collection-nya itu akan turun. Kita harus belajar studi policy kebijakan misalnya kayak rokok, Ci. Rokok kan cukai selama tahu lah 7, 8 tahun, 9, 10 tahun lah ya, satu dekade ini kan meningkat drastis. Kan cukai itu meningkat, tapi apakah jumlah perokok itu berkurang? Tidak. Apakah pajak yang didapatkan itu naik? Enggak. Yang terjadi adalah illegal cigarettes atau rokok ilegal itu semakin meningkat sih. Yang katanya itu kalau nggak salah di berita atau apa bisa sampai 25-30% gitu. Itu yang terjadi gitu kan. Takutnya kalau PPN meningkat atau apa, sektor informal itu akan semakin meningkat gitu. Jadi ini bisa aja terjadi kalau ekonomi itu lagi lesu. Jadi menurut saya juga kalau bikin kebijakan tentunya nggak sesimpel itu juga ya, Ci ya. Iya. Sebab akibatnya ya. Iya benar sih. Nah terus ini ada juga nanya mengenai prospek saham PANI sama MBMA. MBMA tuh turunnya juga lumayan banyak loh. Menarik gak MBMA-nya? Ya tentunya juga kita harus lihat untuk MBMA proyek-proyek ke depan itu dari sisi eksekusi bagaimana, dan tentunya juga memang mereka kan predominantly benefit dari kalau nikel price itu naik ya. Dan nikel price itu kan sekarang levelnya relatively stagnan ya di 14-15 ribu, yang dulunya bisa di atas 20-an ribu ya. Jadi dari sisi eksekusi HPAL project yang bagaimana and so forth, dan dari sisi nikel price itu bagaimana ya, itu baru yang bisa menjadi katalis untuk MBMA ya. Untuk kedua tuh PANI ya. Iya PANI. Ya PANI ini yang menariknya itu ya yang beli itu memang banyak investor money ya. Kalau properti terlalu rely on end user ya susah, karena end user itu kan duitnya seret ya. Jadi bagusnya itu, dan kita udah lihat hasil projectnya nyata ya kan. Kalau kayak PANI bagus, happening lah ya, peak gitu segala macam ya. Dan mereka kedepannya bisa aja masih ada potential corporate actions kedepannya. Ya, jadi menurut saya itu yang bikin secara saham masih menarik ya ke depannya ya. Nah ini ada pertanyaan yang menarik juga nih, karena ini baru-baru aja yang terjadi. Bang mau tanya, kalau Bukalapak tuh gimana terkait dia mau nutup e-commerce-nya, bagaimana peluang restrukturisasi atau gimana ya? Ada cover nggak Bang Bukalapak? Ya saya sih nggak bisa ngasih komen general aja gitu ya. Memang waktu dari awal IPO pun e-commerce yang mereka ya, kalau misalnya dibandingkan e-commerce yang lain gitu kayak Shopee, kayak Tokopedia, ya udah beda ya gitu ya kan. Dan di e-commerce kayak gini you cannot be mediocre ya, you have to be great gitu kan. Ya, jadi emang udah tinggal 2-3 pemain aja gitu sekarang yang dominant, atau 2 pemain yang dominant gitu ya. Jadi mereka itu udah sulit gitu ya, tentunya juga udah banyak lah orang nggak pakai Bukalapak gitu ya. Iya. Mungkin zaman dulu saya masih pakai Bukalapak karena Bukalapak itu banyak jualan platform barang-barang hobi apa segala macam ya. Sekarang kan juga Tokopedia juga bisa, Shopee juga bisa gitu ya. Jadi itu mungkin dari sisi competitive edge itu ya sulit ya. Cuman kan mereka masih banyak duit tuh, Ci. Yang IPO kan kalau nggak salah mereka dapat 21T ya. Ya itu duitnya mau diapain apa segala macam ya, banyak dimasukin ke cash mendem, masukin ke
bond atau time deposit ya, atau mungkin ke investasi lain apa. Tapi kalau mau ke sektor real apa segala macam ya sulit lah untuk kita take a view, because Benar. that's a lot of money ya. Iya. Dan kita tahu kalau di tech ini biasanya asset light, Oh. nggak begitu investment heavy, Iya. juga operational cost heavy gitu ya. Jadi duitnya ini buat apa gitu kan, kalau misalnya kita mau push si tech enabler atau apa, kalau ekonomisnya nggak masuk, yang ada itu burning money. Dan sekarang kan burning money era udah over ya Ci ya. Iya, udah susah maninya soalnya. Nggak kayak dulu. Bunganya mahal, juga banyak tech yang bus ya. Jadi kayaknya lebih selektif ya untuk investor memberikan dana untuk invest gitu. Nah, tapi nggak tahu nih, kemarin sempat rumor kan karena dia nutup e-commerce, ada yang ngerumorin kayak dia mau ngelepas BBHI-nya. Nggak tahu sih benar apa nggak. Makanya kan BBHI juga pergerakannya lumayan unik ya, sempat ARA. Hari pertama tuh sempat ARB, tapi ARB-nya tuh juga kayak last minute banget pas closing, dan volumenya tuh sangat kecil. Besokannya tuh tahu-tahu ARA. Besokannya lagi sempat naiknya juga lumayan. Nggak tahu ini apakah hanya rumor atau ada benar apa enggak, kita nggak tahu. Terus ini juga kalau momentum asing balik 2025, nah itu tergantung perkembangan makro sih, ya nggak sih Bang? Kalau makronya udah membaik, politiknya lebih stabil, pasti akan ada uang masuk nantinya. Ya masih ada overhang sih, Iya kan? si data ekonomi. Iya. Kayak bond yield kita itu kan masih 7% ya. Iya. Mungkin spekulasi orang semestinya itu bond yield masih di 8%. Dan kita lihat kan bond yield ini sama GCI ini ada inverse correlation ya. Jadi kalau yieldnya naik, ini nggak bagus buat valuasi ISG. Sebaliknya kalau bond yield itu turun, itu bagus buat ISG gitu kan secara valuasi. Jadi menurut saya sih overhang ini masih ada untuk saat ini ya. Jadi itu sulit review. Yang seperti saya tadi jelasin kan, yieldnya Indonesia sama US ya. Iya, Jadi benar. kalau ini secara yield masih meningkat, ya kan kita juga harus meningkat. Indonesia kan resikonya lebih besar. Iya. Jadi dari sisi investor ingin return yang lebih tinggi, itu pasti diharapkan untuk Indonesia gitu. Jadi misalnya saya Indonesia 7%, US itu 4,6%, orang tetap pengen taruh uangnya itu di US karena persepsi kalau US itu safe haven atau currency yang lebih aman dibandingkan Indonesia, ya itu memang realitanya ya. Terus ini juga ada nanya, adakah insight untuk emiten BBTN sama LPPF? LPPF nggak, kurang tahu ya. Udah lama ya. Iya, agak susah sih. Dia lebih ngikutin perkembangan grup kali ya. Secara fundamental kayaknya juga nggak terlalu menarik ya. BBTN sih murah, valuasi atau apa. Mungkin juga kalau bangun 3 juta rumah dia benefit, tapi nggak akan terlalu kencang lah benefitnya juga, karena kalau terlalu dipush agresif, NPL-nya bisa meledak kayak gitu ya. Karena dia FLPP aja sempat disebut cuma berapa triliun aja, NPL-nya sempat meledak tuh di bukunya ya. Kalau mau terlalu agresif itu memang resiko ya. Oke, terus Adaro kan masih punya 15% AADI. Kemungkinan nggak dibuang ke pasar langsung? Ya nggak mungkin lah. Ya dong. Masa Adaro ngebuang saham yang memberikan dividen yield sangat menarik dan company juga masih bagus? Kayak nggak mungkin deh. Kayaknya nggak dipapain dulu sih, kayaknya ditahan aja di situ sih menurut saya ya. Iya. Terus ada prospek call tadi kita udah bahas ya, Indi, Bumi, PTBA udah kita bahas. Kalau Petro ada insight gak Bang? Belum sih yang detailnya clear ya. Terus kemarin kalau kita lihat kan tadi juga Bang Will ada bahas mengenai tax amnesty. Ini belum ada satu kepastian kan ya, belum ada berita atau konfirmasi payung hukumnya gitu ya Bang ya, untuk tax amnesty-nya. Ya, kalau dari sisi Dan kemarin bilang ya tax amnesty yang nggak akan terjadi gitu ya, paling nggak dalam waktu dekat ini ya. Cuman kan kita lihat juga tax amnesty
yang sukses kan di tahun 2016 ya, kalau Iya. nggak salah bisa dapat sekitar 100-an triliun ya. Sempat ada tax amnesty lagi 2022, tapi kan kecil banget kalau nggak salah cuma 20 triliun ya. Terus sekarang ada tax amnesty lagi kayak terlalu banyak gitu ya. Menurut saya indirect amnesty ini yang menarik ya justru. Misalnya kayak ada nggak bayar pajak atau aset yang nggak idle atau lah bekas sengketa atau korupsi akhirnya dipakai atau mungkin ada tax evasion yang vehicle-nya di luar kalau bisa ya listednya di Indonesia itu kan bawa uang masuk ke Indonesia. Menurut saya indirect amnesty ini yang menurut saya lumayan cukup menarik, tapi ini kita nggak bisa kalkulasiin hitung apa segala macam ya. Oke, nah terus jadi ini sebenarnya menanya secara summary nih, sektor apa yang menurut Trimegah itu harus kita lihat dan menarik 2025. Jadi mungkin disummarin aja nih Bang, kira-kira 2025 kita lihat tadi mungkin Bang Will ada ngomong US dollar earner ya, berarti komoditi ya? Berarti komoditi ya. Ya kita suka yang saham-saham kayak misalnya yang gold related, coal, kita juga suka yang oil and gas. Oil price juga udah meningkat tuh. Udah 78 ya, udah hampir $80. Kita lihat long positionnya udah meningkat. Tapi sahamnya belum naik ya. So oil, Iya. and gas gitu, baik itu kayak Almusa, baik itu Pegas atau Medco, Medco. it's a good trade ya kan. Secara dolar juga itu menguat, itu bagus. Coal juga kita suka juga ya. Ya itu sih lebih kayak gitu ya. Terus Mungkin kalau nikel masih nikel, nggak semenarik yang tadi ya. Mungkin karena nikel dari sisi kondisinya masih lumayan cukup oversupply saat ini ya. kalau plantation nih gimana? Kan mau masuk B35, B40? Ya soalnya ini kan biodieselnya mau meningkatin terus kan segala macam ya. Takutnya kan memang eh, eh, ya ya kita melihat kayak harga CPO sekarang itu udah terlalu tinggi ya. Di 4.800 di 5.000 ringgit ya. Maksudnya premium gapnya sama soybean gitu kalau kita lihat secara historical sekarang levelnya udah premium. Jadi ini tentunya meningkatkan resiko kalau harganya itu kalau nggak cuma stay atau nggak koreksi ke bawah. Dan kalau kita lihat sahamnya kan rata-rata udah pada naik ya. Iya. Jadi katalis apa yang kita cari udah limited selain kita cari dividen gitu kan. Tapi takutnya kalau kita cuma rely dividen tapi secara commodity price sudah high base ya itu secara investasi menurut saya risk and rewardnya udah nggak begitu masuk ya Ci ya. Ya, justru kalau kita lihat oil and gas, Medco udah turun dalam. Bener, aku suka Gas udah sih. turun dalam. Kayak saham Wintermar itu udah turun dalam. Iya, ya iya, kan? iya. Tapi operasi udah naik. Ada namanya di belum kalau dicek namanya datanya oil open interest sama oil long position. Jadi saya cek long position ya. Jadi investor yang punya posisi long atau bullish di oil itu sekarang udah mulai naik. Oil open interest itu orang yang melakukan aktivitas beli di hari itu tapi nggak dapat, yang nggak dapat barang, itu juga meningkat terus. Oke. Berarti kan sentimen secara hype itu udah meningkat terus Iya, gitu, iya. buat oil. Kan sahamnya belum gerak. Belum. Menurut saya itu yang lebih menarik sih. Kalau kayak ESA gimana? ESA murah loh di harga-harga sekarang. Maksudnya amonianya masih rendah harganya ya. Jadi mungkin harga yang sekarang gitu tuh udah nge-pricingin beberapa kegiatan mereka ke depannya gitu. Nah, dari sisi valuasi segala macam ya saya sulit untuk ngitung untuk saat ini karena dari valuasi untuk saat ini udah lumayan cukup premium ya. Yang menarik sih cuman dia akan bikin kayak pabrik amonia base kedua. Jadi itu bisa nambah growth-nya dia sih nantinya. Cuman ya will take Tapi kan some kalau time. bikin amonia yang belum amonia itu mungkin jadi 2027. Kalau misalnya dia bangun pabrik lagi, dia kan punya, setahu saya itu kan di Donggi Sonoro itu kan punya gas supply yang lumayan gede. Saya kalau dibangun apa segala macam itu kan juga nggak langsung jadi, nggak langsung reflect earnings. Benar. Mungkin butuh berapa tahun untuk bangun kan ke depannya. Jadi on a tactical level gitu, ya mungkin kalau saham yang lagi murah banget oke, tapi kalau di level sini saya masih kurang tahu ya, apakah menarik untuk tactical investing untuk saat ini ya. Tapi ya yang menariknya katanya rajanya itu atau rukun raja itu ada terkait di dalam proyek yang ESA ini katanya gitu. Mungkin dia akan jadi supplier. Kayaknya sih jadi ya.
Cuman memang belum jadi berita publik ya, karena kan masih studi kelayakan untuk pabrik blue ammonia kedua ini. Jadi nanti mungkin secara sentimen bisa aja sih positif sih. iya. Ya kayak Raja juga memang kalau kita lihat kan mereka dari Raja itu kan backdoor listing kalau nggak salah tahun 2011-2012 ya. Dan mereka dulu dikenal sebagai mini Pegas. Benar-benar. Jadi kalau Pegas itu Kemana ada yang ikut? 90% market share, mereka cuma 5% Iya. zamannya. Iya. Tapi selama beberapa tahun ini mereka mulai akuisisi oil and gas block kan. Dan bahkan juga anak perusahaannya itu yang Ratu itu go IPO ya. Jadi Iya. itu menarik sih menurut saya oil and gas gitu. Karena ini suatu sektor yang sudah sangat ditinggalkan selama 10-11 tahun ini ya. Dan itu harus cermati karena ini ada dampaknya juga ke makro yang tadi saya jelasin ya. Kalau misalnya kita push produksi ke depannya, baik itu jangka pendek apalagi jangka panjang, ya kita akan import terus. Nah, iya. salah satu penyebab rupiah kita melemah itu adalah ya kita import minyak gitu. Kalau kegiatan ekonomi kita ada multiplier atau value add ekonomi kita nggak meningkat, setiap kali kita mau bergerak gitu, kita transportasi, kita kan naik kendaraan umum, naik mobil, naik motor, itu kan kita pakai minyak. Setengah dari konsumsi minyak kita itu kita impor sekarang di Indonesia. Itu gede banget. Subsidi pemerintah itu di tahun 2003 bisa sampai ratusan triliun. Jadi begitu kita mau gerak cepet nih, tiba-tiba kita ya banyak outflow gitu, uang yang bocor keluar gitu kan. Kalau kita nggak invest oil and gas di Indonesia ya kita selalu ada headwind ya buat ekonomi kita. Makanya kan katanya antar ada kayak support dari government untuk mengembangkan oil and gas, entah itu izin dari Permuda atau proyeknya itu pembelian alat-alatnya itu jadi lebih murah. Dengar nggak gitu sih Bang? Makanya sektornya menarik. Sebenarnya sih saya lihat udah mulai ada insentif-insentif diberikan sama pemerintah, kemudahan dari sisi izin oil and gas splitnya antara kontraktor sama pemerintah juga udah semakin dipermudah apa segala macam. Cuman juga saya sempat ngobrol juga sama orang di negara lain juga insentifnya luar biasa. Itu challenge-nya, dan kita tahu Trump ini sangat pro dengan oil kan. Iya, benar. Dan dia akan memberikan insentif juga. Iya. Jadi kita juga balepan sama negara lain gitu. Iya sih. Iya. Jadi beratnya di sana ya. Sedangkan kan kalau international oil and gas companies itu kan mereka buka koper tutup koper ya. Mereka lihat mana yang aset lagi menarik di dunia di negara ini yang mereka tinggal masuk. Ini kalau enggak jadi sangat global gitu kan scope-nya gitu. Jadi ya kita harus juga bersaing dari sisi itu ya. Iya. Sekali lagi Bang, mungkin nih pertanyaan terakhir karena abis ini kita akan masuk ke sesi promo Trimegah. Kalau view-nya untuk saham Ratu ada view nggak Bang? Ratu? Belum ada sih untuk saat ini ya. Ratu itu ada di up atau di bawah sih ya? Dia holdingnya atau anaknya sih dari Raja ya? Ratu. Cuman emang Ratu kalau nggak salah di bawahnya kan? Iya. Nah jadi, itu belum banyak yang cover Ratu sih. itu dimiliki 80% oleh Rukun Raharja ya. Oke. Iya belum banyak yang cover tapi yang beli banyak benar, jadi tiap hari ada aja yang klien coba beli, mungkin karena hype memang sekarang ini sangat flow makro and retail driven market ya untuk saat ini ya. Mungkin yang fundamental sekarang itu lagi sulit ya. Iya. Untuk saat ini ya. Iya, kebayang gak sih kayak dulu kita beli, ya udah nggak mau pusing beli bank aja gitu, minimal sahamnya nggak rugi tapi cuma dividen. Nah sekarang beli bank aja udah pasti rugi. Tiap harinya ada koreksi. Beli telco juga kagak naik. Terus ya mau yang ada story M&A, Friend XL juga sahamnya nggak kemana-mana. Jadi emang agak beda sih. Kalau mungkin menurut saya policy secara pemerintah, secara BUMN, secara perusahaan harus banyak kitchen sink dulu lah. Semuanya harus dikeluarin. Indonesia inflasi, data juga kalau bisa keluar apa. Jadi all the negatif itu kalau bisa keluar dulu sekarang ini ya. Which is kalau udah keluar semua baru kita lumayan bisa positif ya. Tapi ya tentunya ada resiko kalau market kita masih bisa koreksi lagi ya. Iya.
eh iya sih. Oh, sama satu sektor yang mungkin tadi kita skip, healthcare. Nah, healthcare juga kayaknya menarik, cuman healthcare ini biasanya agak slow. Kayak Hill itu, bosnya itu ada beliin terus dan ya harganya kayak coba naik tapi belum begitu bergerak. Dan ada program kayak pemeriksaan kesehatan gratis. Kira-kira suka nggak Bang healthcare? Iya, kalau untuk healthcare sih Mika sama Hill EBIT earnings tahun ini bisa double digit lumayan. Dan juga bagusnya di healthcare ini kan masih banyak rely sama BPJS sama private insurance, jadi nggak usah terlalu rely dari purchasing power ya atau kondisi ekonomi ya, karena udah bebannya itu kan kita kasih ke private sama BPJS ya, private insurance BPJS. So that's a good thing ya under this economic condition landscape ya gitu. Tapi kan memang kita tahu kalau nggak salah BPJS kalau nggak salah itu ada tahun ini apa saya lupa bulan apa, pokoknya akan ada mengalami defisit ya gitu. Nah, ini takutnya kan semakin susah untuk klaim, tapi bagusnya kan sekarang tahun ini rencananya akan diimplementasi namanya coordination of benefit. Iya, benar-benar. Jadi kerjasama antara private insurance sama BPJS. Nah, ini suatu jadi katalis yang positif. Ya kalau menurut saya sih menarik ya, apalagi kan sahamnya udah lumayan koreksi Benar, ya. murah-murah juga. Di Mika sama Hill ya, menurut Iya. saya sih menarik sih, apalagi buat investasi jangka panjang, karena mau gimana pun secara sektor ini sektor yang perannya sangat besar buat Indonesia ya. Ya karena kan ya kita tahu lah banyak sekarang orang berobat apa ke Singapura, ke Malaysia apa segala macam, jadi kita memang secara struktural harus improve healthcare sektor kita. Nah, kedua juga ya banyak orang sakit lah. Iya. Gitu kan. Banyak sakit baru lagi juga. Banyak penyakit baru apa segala macam gitu kan. Tentunya ya healthcare ini ya ada di posisi yang sentral menurut saya. Oke. Ya udah, oke Bang. Aku ke Mas Dwiki dulu ya. Mas Dwiki, boleh di-share kira-kira benefit apa buat teman-teman yang kalau hari ini atau mungkin apa ya, bulan berapa ya nanti ya, sampai Maret ya? Sampai bulan berapa sih Mas Dwiki untuk yang join akan dapat hadiah-hadiah yang sangat menarik nih? Iya, benar banget sih. Nanti kita spill ya. Ini mungkin aku boleh sambil share screen juga. Boleh. Izin share screen ya Bang untuk ini. Boleh, Teman-teman untuk lebih mengenal Terima Saya stop dulu ya. Ya. Thank you. Udah bisa Mas Dwiki? Oke. Nah, Udah muncul ya, Ci? udah. Oke. Halo semua Bapak dan Ibu yang hadir di webinar hari ini. Senang banget kita dari Trimaga Sekuritas bisa ikut serta. Terima kasih juga buat Cerita dikasih kesempatan untuk spill sedikit tentang aplikasi dari Trimaga Sekuritas. Jadi kita tuh sekarang punya aplikasi baru yang namanya Trima Plus, di mana Trima Plus ini tuh multi aset, cuman ada di satu tangan lah ibaratnya. Jadi di Trimaga Sekuritas Bapak Ibu tuh bisa beli 3 produk-produk pasar modal langsung, yaitu misalnya kayak saham, reksadana, dan obligasi juga. Terus keunggulannya apa aja sih sebenarnya? Nah, di Trima Plus itu kita tentu ya kita udah bisa beli saham dengan baik itu yang fitur yang advance order kita juga sudah bisa gitu. Dan kita tuh punya juga fasilitas misalnya kayak saham-saham di sektor keuangan tuh apa aja sih. Nah, itu kita bisa ada pilihan filternya langsung. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen lihat apa aja sih list-list saham-saham banks atau misalnya kesehatan kayak seperti itu bisa banget tinggal pilih filter aja. Nah, kita juga ada produk-produk reksadana. Tentunya kita tuh sebagai Upper kita bekerja sama dengan kurang lebih 25 manajer investasi. Di antaranya ada sekitar 150 produk reksadana. Jadi Bapak Ibu ini bisa menyesuaikan dengan nanti profil resiko masing-masing gitu. Dan kita juga bisa langsung memilih produk-produk reksadana berdasarkan jenis-jenisnya, misalnya dari saham campuran ataupun bisa berdasarkan profil resiko Bapak dan Ibu semua juga.
kita juga bisa beli obligasi tentu di aplikasi. Jadi semuanya tuh sudah sangat mudah di aplikasi Terima Plus. Dan portofolionya pun juga muncul diterima. Jadi kita bisa lihat juga portofolio kita sekarang udah berapa ya gitu. Aman banget. Nah di Terima Plus juga kita punya sekarang ada Terima Plus Desktop yang dimana aplikasi kita ini sekarang udah tersedia baik baik mobile maupun desktopnya juga kita sudah ada. Nah, kita juga punya fitur unggulan yang namanya Terima Plus Ideas. Nah, Terima Plus Ideas ini apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah salah satu ibaratnya penyederhanaan. Kalau misalnya dari timnya Pak Willy mungkin bahasanya agak berat, terus teman-teman dari retail agak kebingungan untuk mentranslate. Nah, ini kalau misalnya di aplikasi itu kita bikin lebih mudah lagi lewat Terima Ideas ini. Misalnya langsung beli di mana, jual di mana, taking profit di mana, dan juga ini berita-berita yang lagi ada saat ini tentang saham-saham yang sedang oke banget juga kita selalu ada juga kita input di Terima Ideas. Dan selain itu juga misalnya report-report yang dibuat oleh timnya Pak Willy itu bisa juga di-download dari aplikasi Terima Plus ini. Jadi misalnya penasaran tentang satu emiten yang memang lagi diincar, bisa banget dicari di aplikasi Terima Plus gitu. Nah kita ada Terima Pix. Nah ini lebih gampangnya lagi karena di Terima Pix ini kita benar-benar kasih pilihan ke nasabah nih apa aja yang kita sarankan untuk beli, jual maupun hold gitu. Jadi kalau misalnya mau ikutin ya ini juga oke banget karena kita lumayan bagus gitu. Bukan lumayan bagus, emang bagus. Nah kita juga ada salah satu fitur unggulan di mana kan biasanya kita agak penasaran ya, kita tuh untungnya tuh udah berapa sih, atau misalnya selama 1 tahun ini berapa kali sih aku peroleh keuntungan, atau berapa kali sih aku rugi gitu. Nah ini tuh kita bisa lah buat seru-seruan, kita bisa lihat tuh, cari tahu tuh, oh ternyata dalam 1 tahun terakhir dari 2024 aku udah 25 kali taking profit, tapi ya ada 17 kali cut loss-nya gitu. Jadi persentase kemenangannya juga wah ternyata masih oke lah ya gitu untuk selama 1 tahun ke belakang itu gimana. Nah sekarang kita ke promo kali ya Ci ya, karena kan enaknya pasti yang ditunggu-tunggu nih promo nih. Nah kita kebetulan ada promo pembukaan akun di mana promo ini akan berlaku selama bulan Januari. Jadi teman-teman kalau Bapak Ibu semua yang buka akun selama bulan Januari sampai tanggal 31 Januari 2025 ini Bapak dan Ibu itu berhak untuk mendapatkan, kalau misalnya Bapak dan Ibu top up di 100 juta, itu kita akan kasih reward nominalnya itu 100.000 untuk reksadana Trimkas kelas 2A. Dan kalau misalnya Bapak Ibu top up di 1 miliar, itu kita akan kasih reward sebesar 500.000 dan masing-masing misalnya untuk yang top up 100 juta itu untuk 50 orang pertama dan yang 1 miliar itu untuk 10 orang pertama. Jadi harus cepat-cepatan juga. Dan kalau misalnya untuk top up-nya ini kita kasih waktu sampai 28 Februari, which is itu sampai akhir bulan Februari. Nah, buka rekening ini juga wajib untuk menggunakan referral dari Terima Community, yaitu TRM. Jadi teman-teman pastiin nanti pas input e-formnya nanti muncul namanya in-house club Trimegah Community. Jadi pastiin nama referralnya itu muncul yaitu Trimegah Community. Nah reward ini tidak berlaku kelipatan dan reward ini hanya berlaku untuk top up pertama. So rewardnya itu berupa reksadana pasar uang Trimkas kelas 2A. Nah sekali lagi untuk teman-teman yang penasaran atau mau tanya-tanya lebih lanjut, ini akan aku share kontak aku di kolom chat, atau misalnya mau langsung nanya sama Cerita juga boleh. Tapi kalau misalnya
pengen tanya-tanya tentang aplikasi Terima Plus itu seperti apa, dan promo yang tadi itu seperti apa untuk lebih jelasnya, aku bisa dihubungin lewat Telegram dan juga di WhatsApp. Aman ya Ci ya? Nanti kita Ya, aman. pokoknya dari teman-teman kalau ada yang mau hubungin bisa banget kontak aku di Telegram maupun nomor WA yang udah aku input di sini. Gitu. Nah, Oke, jadi itu aja sih paling Ci. Oke, mungkin saya tambahin dikit ya untuk teman-teman yang top up dengan kode referral tadi. Untuk yang 100 juta, karena ini kolaborasi antara Trimega dengan CLC, pasti akan masuk ke grup VIP, di mana akan ada share insight atau rekomendasi harian. Dan untuk yang 1M pasti akan masuk ke grup VIP, dan itu juga akan lebih ada detail lagi, kira-kira ada rumor-rumor apa yang akan main atau saham apa yang kadang-kadang aku kasih tau dulu beli Indi, tapi untuk detail story-nya nanti akan nyusul karena nggak keburu kalau diceritain buru-buru nanti harga keburu lari. Jadi akan dapat double bonus, dapat bonus dari Trimega dan dapat masuk ke grup VIP dengan nominal 100 VIP. VIP adalah 1M. Oke, mungkin gitu dulu. Sekarang aku akan share cepat technical minggu ini ya, sebelum kita closing. Jadi ini tahun baru, jadi kita juga akan lihat nih kira-kira saham tahun ini secara ini bagaimana ya, enak begini. Aduh, masih jet lag nih kayaknya. Oke, sebelumnya kita disclaimer dulu ya saham-saham di sini. IHSG kalau bullish, nah IHSG kan rebound dan akan test point B di 7197. Jadi jika break level tersebut maka IHSG berpotensi kembali rally menuju PRZ bad pattern di 7462. Tapi kalau bearish, kalau dia gagal break di FR50 di 7233, maka akan membentuk lower low di bawah 7030. Maka ini akan membuka potensi koreksi lanjutan menuju 6866. Minerva ini trend skornya adalah 2D8. Nah, kira-kira untuk RRG gimana ya? RRG kalau weekly ini yang improving ada infra, kemudian yang tech itu agak koreksi, kelihatannya kayak sedikit losing momentum. Indeks IDX non cyclicalnya juga agak turun, industri juga turun. Dan yang weakening ini IDX prop, cyclical, IDX energi memang ada di weakening tapi coba naik ya, lagi coba naik. IDX Finance juga turun, IDX Health juga turun, yang lagging di Trans dan Basic. Kalau yang secara daily-nya itu IDX Trans masih improving, kemudian tech-nya masih improving, Finance, dan yang leading Health, Prop, non-cyclical, IDX Energi, IDX Infra. Yang weakening adalah di cyclical, dan yang lagging ada Basic sama Industri. Nah, yang non-cyclical RRG weekly yang improving ada Hoki, Unilever, Gudang Garam, Kino, Cepin Food. Kemudian yang leading ada Cleo, Gosco, Java, Indofood, Mayora. Kemudian yang weakening ada MPPA, MLPL, LSIP, TAPG, BWPT. BC ada di lagging sama WIM, AISA juga di lagging. Nah, kalau yang IDX Basic ini yang menarik, aman, improving. Biasa aku suka beli yang di daerah improving ya. Jadi aman, BRPT, NCKL, Baja ya. Ini kemudian SMCB, yang ada di leading ada INTP, Antam, yang turun BRMS, kemudian PSAB, TINS, ESA, ADME, yang lagging ada Weton, MDKA, TPIA, Keras, SMBR, AGI. Nah, ini masuk sahamnya. Kalau saham ini yang menarik ada Brand. Brand itu koreksi, tapi dia bertahan di support upchannel 10.100. Jika bertahan di level tersebut, maka Brand itu berpotensi rebound menuju resisten upchannel di 11.750. Minerva ini trend skornya adalah 7D8. Bayarnya bisa lakukan 10.7 hingga 10.150, target 1.11.000, target 2 11.750 dan stop lossnya 10.000. Kemudian ada Dewa tuh rebound dari support 105. Kenaikan berlanjutan akan tes di resisten 121. Jika break 121, Dewa itu berpotensi membentuk symmetrical triangle menuju 155. Rekomendasi technical buy bayarnya di 119 hingga 112, target 1124, target 2 130 dan stop lossnya 110. Kemudian ada Indi itu menguat dan akan test point B di 1825.
Jika break level tersebut, maka Indi itu berpotensi kembali rally menuju PRZ bad pattern di 2240. Rekomendasi taktikal untuk Indi adalah buy if jika break 1825. Buy area bisa lakukan di 18 atau hingga 17, target 1 1850, target 2 1950, dan stop lossnya 1650. MACD positif, parabolik SARE positif. Kemudian ada MBMA rebound dari support down channel di 410. Rebound dari level tersebut, maka MBMA akan menuju FR 38% di 454, FR 50 475, dan resisten down channel di 520. Rekomendasi teknikal adalah buy area 430 hingga 410, target 1454, target 2472, dan stop lossnya 405. Kemudian ada MMIX yang break resisten 126. Kenaikan berlanjutan akan menuju target rounding bottom di 320. MA 50 hari telah membentuk golden cross terhadap MA 200 hari. Jadi rekomendasi teknikal untuk MMIX adalah buy area bisa dilakukan di 28 hingga 210, target 1238, target 2260, stop lossnya di 200. Kemudian ada Gosco yang kemarin juga lumayan menarik. Gosco menguat dan akan tes resisten di 117. Jika break level tersebut, maka Gosco berpotensi rally menuju target cup with handle di 190. Parabolik SAR mengkonfirmasi adanya uptrend. Buy bisa lakukan jika dia ngebreak 117, buy area 122 hingga 1133, target 130, target 2139, stop loss 110. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk technical, dan kita akan masuk ke closing. Bang Will mungkin bisa kasih closing statement untuk teman-teman sebelum kita tutup hari ini. Ya, terima kasih Cerita, terima kasih teman-teman investor di sini semuanya. Ya mungkin tadi udah clear ya dari sisi paparan saya mengenai outlook ya. Mungkin dari sisi kondisi memang tidak ada kepastian, tapi bagusnya paling nggak dari sisi likuiditas masih sangatlah sehat. Masih banyak, memang untuk tahun ini sangat corporate action driven ya. Nah, kita juga bagi investor ya kita harus tahu dari sisi risk profile kita ya. Kalau kita memang suka saham-saham yang naik turun apa segala macam, selama itu juga memang dari sisi kantong kita itu yang kita pergunakan itu juga sangat wise ya, itu nggak apa-apa gitu. Cuman memang saya paling nggak udah jelasin dari sisi ekonomi, tentunya masih ada gonjang-ganjing, baik itu dari geopolitik, baik itu dari sisi ekonomi Indonesia. Tapi bagusnya ada saham-saham yang benefit dari menjadi dari posisi mereka sebagai dollar earners ya. Pendapatannya itu dolar ya, terutama yang komoditas itu menurut saya tadi saya bilang ke Cerita itu masih menarik. Dan tentunya juga kita harus cermati juga kalau misalnya ekonomi kita pulih apa segala macam, itu banyak banget saham-saham yang murah yang tadi yang kita lihat kayak BRI atau mungkin kayak Telkom atau mungkin semen Gresik yang semen-semenan atau properti ya, kecuali Pani ya yang udah turun dalam ya, itu mungkin saham-saham siklikal itu akan rebound kencang. Tapi selama rupiahnya masih lemah gini ya di level 16, 16.2 segala macam ya, mungkin sangat sulit untuk saat ini gitu. Cuman dari pandangan saya, view saya, selama paling nggak sampai 6 bulan ke depan, saham-saham yang corporate action driven, saham yang penting belinya itu yang liquid ya untuk saat ini. Ya jadi kalau misalnya kita beli ya cuan apa, kalau rugi yang penting yang kita juga jualnya gampang gitu. Bagusnya market sekarang masih relatively cukup liquid ya Ci ya gitu. Ya mungkin nggak kayak waktu COVID liquidnya bisa gila-gilaan gitu, tapi menurut saya the good thing is market kita lumayan cukup liquid. Jadi kalau mau melakukan tactical trading atau mungkin juga investasi jangka panjang itu masih sangat wise untuk saat ini ya. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa kita sampaikan teman-teman. Pokoknya kita keep update, makanya kita terus belajar karena memang market kita nih cepat sekali ya berubahnya Bang. Jadi mungkin mesti ngikutin terus. Hari ini misalnya kurang bagus, tahu-tahu keluar berita bisa berubah semuanya. Oke, mungkin gitu dulu. Sampai ketemu minggu depan. Kita terus akan belajar terus melalui webinar ini. Thank you banget Bang Will, kita udah lama banget nggak dapet insight yang sama-sama sangat deep kayak gini. Jadi senang banget pas awal tahun juga. Oke, mungkin mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman untuk kasih view ya minimal 6 bulan ke depan ya. Nanti kita akan
undang lagi Bang Will atau timnya. Oke, gitu dulu ya Bang. Thank you, sehat selalu. Thank you Mas Thank you Yuki. semuanya, thank you teman-teman semua. Thank you, Terima terima kasih. kasih. Thank you, Ci. Thank you, Thank Pak. you. Bye.